Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmina Serlin, Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang mengenal gagasan politik filsuf Muslim. Adapun filsuf Muslim yang akan saya bahas adalah yang pertama Al-Ghazali, yang kedua Al-Farabi, yang ketiga Al-Mawardi, yang keempat Ibnu Khaldun, dan yang kelima Ibnu Sina. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang gagasan politik Imam Al-Ghazali. Sebelum melanjutkannya, akan lebih baiknya saya membahas sedikit biografi tentang beliau. Beliau lahir di Tus, Iran pada tahun 450 Hijriah dan wafat di Tus, Iran juga pada tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah. Beliau adalah pemikir Muslim yang sangat monumental, yang melakukan praktek-praktek perdebatan yang sangat luar biasa, sehingga beliau mendapatkan gelar Hujjatul Islam. Adapun gagasan beliau adalah pentingnya sikap kritis dalam mengelola pemikiran-pemikiran filsafat. Adapun kitab beliau yang berjudul Taqawut al-Falasifah yang berisi ketidakjujuran para filsuf tentang pernyataan bahwa Allah adalah pencipta dan ketidakmampuan para filsuf untuk menetapkan penciptaan alam. Yang kedua, saya akan membahas tentang gagasan politik Al-Farabi. Beliau lahir di kota Farab pada tahun 872 Masehi dan wafat di kota Farab juga pada tahun 950 Masehi. Beliau dikenal karena kemampuannya di berbagai bidang ilmu pengetahuan, bukan hanya di bidang filsafat saja, melainkan di bidang matematika, ilmu alam, pengobatan, teologi, serta musik. Dan Al-Farabi juga merupakan filsuf Islam yang berhasil mempertalikan serta menyelaraskan filsafat politik Yunani klasik dengan Islam. Adapun gagasan politik beliau, para filsuf harus menyetujui bahwa satu-satunya tujuan adalah kebenaran dan hanya ada satu aliran filsafat, yaitu aliran kebenaran. Adapun tujuan akhir aliran kebenaran ini adalah mengetahui pencipta adalah Sang Khalik, mengetahui bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang tidak bergerak, dan Tuhan sebab pertama bagi adanya segala hal, dan juga Tuhan adalah yang mengatur alam semesta dengan kebijaksanaan dan keadilannya. Adapun kitab beliau, Al-Madinah Al-Fadilah, dengan arti kota atau negara utama, yang berisi pencapaian kebahagiaan melalui kehidupan politik dan hubungan antara rezim yang paling baik. Ketiga, gagasan politik Al-Mawardi. Beliau lahir di kota Basrah, Irak pada tahun 972 Masehi dan wafat di kota Basrah, Irak juga pada tanggal 30 Rabiul Awal tahun 450 Hijriah. Beliau bukan hanya ahli di bidang filsafat saja, melainkan beliau juga ahli dalam bidang fikih, sehingga beliau mendapatkan gelar Qadi Al-Qudat. Adapun gagasan politiknya sangat berperan besar terhadap proses pengelolaan masyarakat pada zaman Kekhalifahan Abbasiyah dan memiliki gagasan yang unik, sehingga gagasannya mewarnai tata kelola pemerintahan yang bersifat efektif dan produktif. Adapun kitab terkenal beliau yang berjudul Al-Ahkam Al-Sultaniyah yang berisi tentang manajemen pemerintahan modern. Selanjutnya, Ibnu Khaldun. Beliau lahir di Tunisia pada tanggal 27 Mei 1332 dan wafat di Kairo, Mesir pada tanggal 17 Maret 1406. Beliau adalah sejarawan Muslim yang berasal dari Tunisia. Selain ahli politik, dia juga dikenal sebagai bapak ekonomi Islam. Gagasannya berisi tentang kekuasaan diasumsikan sebagai makhluk hidup yang lahir, tumbuh, berkembang, dan mati. Gagasan ini diperoleh beliau dari pengalaman panjang serta keikutsertaan beliau terhadap dinasti politik di zamannya. Kitab terkenal beliau berjudul Muqaddimah yang dibuat pada tahun 1337 Masehi. Kitab ini berisi tentang fenomena transformasi kekuasaan. Terakhir, Ibnu Sina. Beliau lahir di kota Afsoha, Uzbekistan pada tahun 370 Hijriah dan wafat di kota Hamedan, Iran pada tahun 428 Hijriah. Selain ahli dalam ilmu politik dan kedokteran, beliau juga ahli dalam bidang ilmu logika, fisika, dan metafisika. Adapun gagasan beliau berisi tentang pentingnya pemimpin politik berasal dari orang yang cendekiawan, karena moralitas cendekiawan menentukan produktivitas pemerintahan dalam masyarakat. Kitab terkenal beliau berjudul
Al-Quran Fitib yang berisi tentang berbagai macam cara penyembuhan dan pengobatan. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.